Ayo belajar, karena ilmu adalah investasi berharga untuk masa depan. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Video book mata pelajaran Penjaskes dengan materi sejarah sepak bola. Sejarah sepak bola. Sejarah olahraga sepak bola atau permainan menendang bola dimulai sejak abad kedua dan ketiga sebelum Masehi di Tiongkok. Pada masa dinasti Han tersebut, masyarakat menggiring bola kulit dengan menendangnya ke jaring kecil. Permainan serupa juga dimainkan di Jepang dengan sebutan kemari. Di Italia, permainan menendang bola dan membawa bola juga digemari terutama mulai abad ke-16. Sepak bola modern mulai berkembang di Inggris dengan menetapkan peraturan-peraturan dasar dan menjadi sangat digemari oleh banyak kalangan. Sejarah sepak bola Indonesia. Awal mulanya sepak bola di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh kolonial Belanda. Setelah itu, permainan ini dimainkan oleh para pemuda Tionghoa dan oleh pemuda asli pribumi. Melalui sepak bola tersebut, beberapa kumpulan di beberapa kota pada masa Hindia Belanda seperti di Surabaya tahun 1902, Batavia tahun 1904, dan Medan tahun 1907. Pada 19 April 1930 oleh Ir Soeratin, Sosro Sowegondo terpilih menjadi Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI di kota Yogyakarta dengan diikuti oleh ketujuh utusan klub di atas. Dalam tangan beliau, kegiatan sepak bola mengalami kemajuan baik dan di tangan para pemuda Indonesia yang tangguh hingga melewati beberapa kompetensi secara nasional, bahkan hingga internasional sekalipun. Hingga sekarang ini, kisah dari sejarah sepak bola dan asal-usul sepak bola dunia dan nasional menjadi bagian terpenting dalam kemajuan di setiap negara dan menumbuhkan pertandingan yang berlevel tertentu, dari nasional hingga internasional. Pengertian permainan sepak bola. Sepak bola berasal dari dua kata, yaitu sepak dan bola. Sepak atau menyepak dapat diartikan menendang atau menggunakan kaki, sedangkan bola yaitu alat permainan yang berbentuk bulat berbahan karet, kulit, atau sejenisnya. Dalam permainan sepak bola, sebuah bola disepak atau ditendang oleh para pemain kian kemari. Jadi, secara singkat, pengertian sepak bola adalah suatu permainan yang dilakukan dengan cara menendang bola kian kemari yang dilakukan oleh para pemain dengan sasaran gawang dan bertujuan memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak mungkin. Organisasi Sepak Bola Dunia. Organisasi sepak bola dunia adalah FIFA atau Federation International de Football Association. FIFA didirikan di Prancis pada tanggal 21 Mei 1904. Tugas umum FIFA adalah mempromosikan sepak bola serta mengatur dan mengawasi transfer pemain antar tim. Dalam pemberian peringkat, FIFA memiliki hak untuk memberikan predikat gelar pemain terbaik dunia FIFA dan menerbitkan daftar peringkat dunia FIFA setiap bulannya. Dalam sistem hukum dan peraturan sepak bola, FIFA juga berkedudukan sebagai lembaga yang berwenang membuat dan menetapkan aturan-aturan dalam sepak bola. Dari sektor fundraising, FIFA adalah sumber dana terbesar bagi penyelenggaraan sepak bola yang dipertandingkan antar negara. Organisasi sepak bola di Indonesia. Organisasi sepak bola di Indonesia adalah PSSI atau Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. PSSI berdiri pada tanggal 19 April 1930.
Tugas utama PSSI adalah mengatur dan mengawasi sepak bola Indonesia. Selain itu, PSSI berperan penting dalam mendukung dan memfasilitasi olahraga sepak bola di Indonesia. PSSI juga bertanggung jawab atas semua kegiatan-kegiatan pertandingan baik nasional maupun internasional. Secara material, PSSI adalah sumber semua anggaran dan penyelenggaraan untuk sepak bola Indonesia. Peraturan dalam sepak bola. Yang pertama, ada jumlah setiap tim adalah 11 orang. Dimainkan dalam 2 babak. Satu babak berdurasi 45 menit dengan waktu istirahat 15 menit antara babak 1 ke babak 2. Pemain akan berlangsung bila jumlah pemain satu tim minimal ada 8 orang. Bila 7 orang dinyatakan kalah tanpa bertanding atau WO. Jenis-jenis pelanggaran dan akumulasinya. Yang pertama, bermain menggunakan kaki tidak boleh menggunakan tangan. Kedua, seorang pemain meludahi pemain akan diakumulasi kartu kuning dan tendangan bebas langsung. Pemain secara berbahaya dan melakukan pelanggaran yang keras diakumulasikan kartu kuning dan tendangan bebas langsung. Bermain secara berbahaya dan melakukan pelanggaran yang keras dan mencederakan lawan diakumulasikan kartu merah dan tendangan bebas langsung. Istilah-istilah dalam pertandingan sepak bola. Yang pertama, ada kick off, adalah untuk memulai pertandingan sepak bola. Kemudian penalty kick adalah tendangan dari titik 11 meter. Corner kick adalah di mana pemain yang terakhir menyentuh bola adalah pemain yang berada di daerah gawang sendiri. Selanjutnya ada free kick, adalah tendangan bebas. Kemudian ada tendangan gawang atau goal kick, adalah di mana pemain terakhir yang menyentuh bola adalah yang menyerang. Kemudian throw in adalah lemparan bola ke dalam. Selanjutnya ada sideline, adalah daerah sisi lapangan. Kemudian striker adalah pemain yang bertugas mencetak gol. Selanjutnya ada back, adalah pemain yang bertugas sebagai pemain bertahan. Kemudian ada playmaker, adalah pemain tengah yang bertugas sebagai pengatur serangan. Kemudian ada kiper, adalah pemain yang menjadi pertahanan terakhir dari semua pemain yang posisi di bawah mister gawang. Kemudian ada counter attack, adalah serangan balik cepat yang dilakukan sebuah tim. Teknik dasar permainan sepak bola. Teknik dasar menendang bola atau passing dan shooting. Kemudian teknik menerima bola, stopping atau controlling. Kemudian ada teknik menggiring bola yaitu dribbling. Kemudian teknik menyundul bola adalah heading. Tendangan bebas dibagi menjadi 2, yaitu tendangan bebas langsung dan tendangan bebas tidak langsung. Tendangan bebas langsung adalah apabila sebuah tendangan tersebut langsung diarahkan ke gawang tanpa menyentuh orang kedua dan terjadi gol, maka gol tersebut sah. Tendangan bebas tidak langsung adalah ketika sebuah tendangan bebas dinyatakan gol apabila tendangan yang mengarah ke gawang terlebih dahulu disentuh oleh orang kedua kalinya. Offset. Offset terjadi jika seorang pemain penyerang diberikan bola ketika berada lebih dekat dengan garis gawang lawan dibandingkan posisi pemain terakhir bertahan lawan. Biasanya offset digunakan para pemain belakang sebagai bagian dari taktik untuk menjadi jebakan. Lawan seorang pemain tidak akan terkena offset jika dia menerima bola dari hasil lemparan ke dalam sekalipun dia berada pada posisi offset. Wasit dan petugas pertandingan. Dalam pertandingan profesional terdapat 4 petugas yang memimpin jalannya pertandingan, yaitu wasit,
2 hakim garis, dan seorang petugas di pinggir tengah lapangan, serta wasit gawang yang berada di pinggir gawang. Wasit memiliki peluit yang menandakan apakah saat berhenti atau memulai memainkan bola. Dia juga bertugas memberikan hukuman dan peringatan atas pelanggaran yang terjadi di lapangan. Masing-masing penjaga garis bertanggung jawab mengawasi setengah bagian dari lapangan. Mereka membawa bendera dengan warna terang untuk menandakan adanya pelanggaran bola keluar atau offset. Biasanya mereka akan bergerak mengikuti posisi pemain belakang terakhir. Petugas terakhir memiliki tugas untuk mencatat semua waktu yang sempat terhenti selama pertandingan berlangsung dan memberikan info mengenai tambahan waktu di akhir setiap babak. Petugas ini juga bertugas memberikan pergantian pemain dan menjadi penghubung antara manajer tim dengan wasit. Dalam beberapa pertandingan, teknologi penggunaan video dan penggunaan orang kelima untuk menentukan ketepatan keputusan wasit mulai digunakan. Misalnya, yang menentukan apakah suatu bola telah melewati garis atau apakah seorang pemain berada dalam keadaan offset ketika mencetak gol. Taktik dan strategi. Taktik adalah suatu siasat yang dilakukan pada saat pertandingan dengan tujuan memenangkan pertandingan. Taktik individu adalah siasat yang dilakukan seseorang untuk mencari kemenangan secara sportif. Taktik kelompok adalah siasat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mencari kemenangan secara sportif. Kemudian ada strategi. Strategi adalah suatu siasat yang dilakukan sebelum pertandingan, menyusun pola penyerangan dan pertahanan pada saat pertandingan nanti. Kemudian ada ukuran lapangan permainan. Ukuran lapangan sepak bola standar internasional melansir FIFA berikut ini. Ukuran panjang lapangan sepak bola untuk pertandingan standar internasional adalah panjang 100 x 100 meter, lebar 60 sampai dengan 75 meter, lingkaran tengah radius 9,15 meter, panjang kotak penalti 40 meter, lebar kotak penalti 16,5 meter. Lapangan sepak bola untuk pertandingan standar nasional adalah panjang atau garis sentuh 90 sampai dengan 120 meter. Lebar garis gawang 45 sampai dengan 90 meter. Lingkaran tengah radius 9,15 meter. Kotak kiper 18,3 kali 5,5 meter. Kotak penalti 40,3 kali 16,5 meter. Sekian untuk video book kali ini. Jangan lupa subscribe, like, hidupkan lonceng notifikasinya, dan share kepada teman kalian. Terima kasih.